Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cacing nematoda yang ada pada usus. Yang pertama, Ascaris lumbricoides. Ini merupakan cacing yang sangat sering terinfeksi pada manusia, terutama anak kecil. Kemudian cacing Enterobius vermicularis, ini biasa kita kenal dengan cacing kremi. Kemudian ada cacing tambang atau soil transmitted helminth. Memiliki dua spesies yang sering menginfeksi manusia, yaitu Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Ascaris lumbricoides ukurannya bisa mencapai 15 hingga 35 cm di dalam usus manusia. Cacing ini sangat umum terinfeksi pada manusia, baik anak kecil ataupun orang dewasa. Cacing dewasa bisa bertelur hingga 200.000 telur per hari. Nah, bayangkan jika cacing ini menginfeksi satu saja di dalam tubuh kita, maka akan bisa menghasilkan 200.000 telur setiap hari. Dan ini sebagian besar merupakan telur yang fertil. Jika kita perhatikan di bawah mikroskop, telur yang infertil yang tidak berkembang, dia biasanya berbentuk agak menghitam, kemudian pinggirannya agak bergerigi. Sedangkan telur cacing yang fertil, ini yang berkembang, biasanya berbentuk agak terang, kemudian di dalamnya ini ada cikal bakal embrio dari cacing ini sendiri. Cacing akan bertelur di dalam feses yang kemudian feses akan dikeluarkan oleh manusia saat melakukan BAB. Siklus hidup Ascaris lumbricoides ini berawal dari cacing dewasa yang terdapat dalam usus manusia. Cacing dewasa ini bertelur di dalam usus sehingga terbawa ataupun dikeluarkan melalui feses. Ini yang saya ceritakan tadi, telurnya ada yang fertil ataupun berkembang dan kemudian ada yang infertil atau tidak berkembang. Telur yang fertil ini merupakan telur yang bisa menginfeksi manusia. Kemudian telur berembrio akan berkembang dan terjadinya pembelahan mulai dari 2 kemudian menjadi 8 atau 10 yang kemudian menjadi telur berembrio ataupun larva instar 3. Nah, larva instar 3 ini jika telur berembrio termakan oleh manusia tanpa sengaja, bisa karena tangan dimasukkan ke dalam mulut, di mana tangan tersebut sudah terkontaminasi dengan feses yang ada di lingkungan tanpa disadari, ataupun bisa juga terinfeksi pada orang dewasa saat membersihkan BAB anaknya, kemudian telur-telur yang ada dalam feses anaknya masuk ke dalam sela-sela kuku yang kemudian saat dibersihkan dia tertinggal di sana dan tanpa sengaja saat makan maka akan tertelan oleh orang tersebut. Setelah tertelan, maka larva akan menetas dalam pencernaan. Ketika menetas, si larva akan keluar dari telur ke lingkungan yang baru, yaitu alat pencernaan manusia, di mana L3 ini ataupun larva migran ini migrasi ke paru-paru melalui sistem sirkulasi dengan cara menembus dinding pembuluh darah. Saat si larva berada dalam paru, alveol dan alveolus, ini merupakan fase dia untuk berkembang menjadi dewasa. Kemudian larva dari paru akan migrasi ke esofagus. Saat berada di esofagus maka akan terjadinya reaksi batuk. Pada saat reaksi batuk terjadi, tanpa sengaja si larva tersebut akan tertelan dan menuju usus halus sehingga menjadi cacing dewasa. Yang kedua, Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis ini bisa bertelur hingga 11.000 sampai dengan 15.000 telur per hari yang tinggal di dalam usus besar manusia. Enterobius dewasa yang tinggal dalam usus besar kemudian akan menuju anus untuk bertelur serta akan terasa gatal. Biasanya Enterobius vermicularis dewasa bertelur pada malam hari, sehingga tanpa sengaja tergaruk, kemudian telur yang ada di sekitar anus masuk ke sela-sela kuku. Jika tanpa sengaja telur ini termakan lagi oleh manusia, maka akan terjadinya proses selanjutnya. Enterobius vermicularis ini memiliki panjang 8 sampai dengan 13 mm dengan diameter 0,5 mm. Sangat halus, transparan, dan jika populasinya tidak banyak maka akan sulit untuk dideteksi, ataupun jika hanya satu telur yang turun ke anus maka tidak akan terasa gatal. Enterobius vermicularis betina memiliki anus, ovari, uterus, vagina, vulva, esofagus, dan mulut. Siklus hidup Enterobius vermicularis, orang yang terinfeksi telur akan didapatkan pada perianal, di mana cacing dewasa bertelur pada bagian perianal sehingga didapatkan telur pada daerah perianal.
Dari telur untuk menjadi larva berkembang dalam 4 sampai dengan 6 jam sehingga menjadi telur yang berembrio. Jika termakan tanpa sengaja, misalnya saat menggaruk sekitar anus pada malam hari yang terjadi pada awal malam, kemudian setelah pagi tanpa sengaja, tangan yang sudah terinfeksi kontak dengan mulut sehingga telah terjadinya perkembangan larva selama 4-6 jam. Setelah telur berembrio termakan, maka larva akan menetas di dalam usus halus yang kemudian cacing dewasa akan bermigrasi ke sekum, di mana cacing betina yang gravid akan bermigrasi ke peri anal pada malam hari untuk bertelur. Kemudian Ankylostoma duodenale ataupun cacing tambang, ini faktanya dia bisa menghisap sekitar 0,2 ml darah per hari. Jika dikalikan 0,2 ml darah per hari dengan jumlah cacing yang ada di dalam tubuh manusia, maka akan terjadinya anemia mikrositer. Anemia mikrositer ini terjadi karena pengeluaran darah secara pada perlukaan usus yang ditimbulkan. Cacing dewasa akan menghasilkan lebih kurang 10.000 telur per hari. Misalkan cacing yang ada di dalam tubuh manusia yang terinfeksi 10, jika dikalikan dengan 10.000 telur per hari, bisa menjadi ratusan ribu telur setiap hari. Yang telur-telur ini kemudian akan dikeluarkan melalui feses ke lingkungan. Ketika telur yang dikeluarkan melalui feses di lingkungan akan menetas menjadi larva. Jika larva tersebut kontak dengan manusia, maka akan penetrasi melalui kulit, sehingga pada kulit akan terbentuk jalur-jalur bekas perjalanan cacing yang penetrasi. Nah, ini biasa disebut dengan penyakit ankylostomiasis ataupun ground itch. Ground itch ini spesifik merupakan gejala ataupun tanda yang ditimbulkan oleh si cacing ankylostoma. Ini merupakan infeksi radang yang ditimbulkan bekas penetrasi si larva ankylostoma ke dalam tubuh manusia. Biasanya ground itch ini akan terjadi jika lebih dari satu cacing yang penetrasi ke dalam kulit, sehingga banyak jalur bekas jalannya cacing yang terbentuk. Kemudian ada Necator americanus. Cacing ini menghisap darah sekitar 0,03 ml darah per hari, tidak jauh beda dengan Ankylostoma duodenale. Akan tetapi, cacing ini akan menghasilkan lebih sedikit telur, yaitu 5.000 sampai dengan 10.000 telur per harinya. Jika telur-telur ini keluar bersama feses si penderita ke lingkungan, maka akan menetas menjadi larva migran. Larva migran akan menginfeksi manusia melalui penetrasi kulit. Penyakit yang ditimbulkan dinamakan nekatoriasis. Reaksi radang yang terbentuk dari cacing ini lebih terlihat. Reaksi radang ini terjadi karena adanya suatu enzim yang dikeluarkan oleh cacing ini untuk merusak jaringan saat dia penetrasi ke dalam tubuh manusia. Siklus hidup Necator americanus dan Ankylostoma duodenale, jika orang yang terinfeksi dengan cacing tambang ini, maka akan mengeluarkan telur cacing melalui feses. Telur yang ada di dalam feses kemudian setelah beberapa jam akan menetas menjadi larva rhabdiform. Nah, larva rhabdiform ini akan menjauh dari feses, kemudian akan mencari tanah yang lembab, yang kemudian akan berkembang menjadi larva filariform di lingkungan. Larva filariform ini merupakan larva infektif yang dapat menginfeksi manusia. Jika kontak dengan manusia, larva ini akan melakukan penetrasi melalui kulit. Pada saat melakukan penetrasi dalam kulit, maka dia akan mengeluarkan suatu enzim untuk melisiskan jaringan kulit manusia sehingga dia bisa masuk ke dalam tubuh si manusia. Ketika sudah sampai dalam tubuh manusia, maka dia akan masuk ke dalam sirkulasi menuju paru, kemudian naik ke esofagus. Dari esofagus, larva akan menuju sistem pencernaan, larva berkembang dan dorman dalam jaringan. Larva akan aktif jika masuk ke dalam usus halus, di mana cacing ini akan dewasa di dalam usus halus sehingga dia akan bertelur kembali untuk melanjutkan siklus hidupnya yang akan dikeluarkan kembali melalui feses. Biasanya Ankylostoma duodenale dan Necator americanus ini terjadi ataupun terinfeksi pada daerah-daerah dengan higienitas yang rendah, di mana tempat-tempat ataupun wilayah dengan manajemen BAB ataupun manajemen buang air besar masyarakatnya masih kurang bagus. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat membuang air besar pada tempat yang lebih layak dan tidak terkontaminasi dengan
lingkungan, karena kita tidak akan tahu siapa saja di antara kita yang terinfeksi dengan cacing ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada penjelasan yang kurang sesuai dengan referensi, mohon teman-teman untuk kasih masukan dan saran di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ataupun masyarakat yang ingin tahu tentang cacing usus yang ada pada manusia. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa nyalain notifikasinya.